Alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu dengan banyak tokoh dan insya Allah kita ini sebelum ziarah ke Gus Dur kita wajib main ketemu Ketua LD PBN Gus Am ya, Dr. Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Betul ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini Al-Mukarram saya lihat mohon maaf saya cukup lama juga di LD PBNU NTB. Jadi alhamdulillah saya melihat perkembangan LD PBNU di tangan panjenengan hari ini luar biasa sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkara baik ini Al-Mukarram. Amin. Menuju ke era kedua ya, abad kedua dari Nahdlatul Ulama ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah yang ingin kita tanyakan maksud saya. Pertama adalah gimana menurut panjenengan ke depan ini kaitannya dengan kalau dakwah sudah banyak dibincangkan ya, yes. Kalau dakwahnya sudah banyak dibincangkan dalam sarasehan kemarin kan, kita sudah dengar. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kira-kira peran lembaga dakwah sebagai sebuah jam'iyah, dalam rangka melakukan akselerasi atau bagaimana? Paling tidak yang mencoba untuk menjadikan gagasan sebagai sebuah aksi. Nah ini yang paling penting terlebih dahulu. Bagaimana peran lembaga dakwah harus bagaimana sebenarnya gitu. Sebab saya lihat kemarin waktu kita Rakernas kemarin itu sepertinya belum ada anunya langsung ini ya. Kita kayaknya perlu ada semacam suntikan lagi tuh bagaimana kira-kira. Terima kasih. Jadi pertama yang harus kita pahami bahwa Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah itu secara keseluruhan didirikan itu sebagai respon terhadap seruan di dalam Al-Quran kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya seruannya adalah seruan dakwah secara keseluruhan. Program-program Nahdlatul Ulama itu secara keseluruhan adalah dimensinya dimensi dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi dalam hal ini lembaga dakwah sebagai salah satu ujung tombak pelaksana program pengurus besar Nahdlatul Ulama tentu harus membatasi coupling yang menjadi kewenangannya agar tidak terjadi overlapping dengan lembaga-lembaga yang lain. Makanya sebagaimana diamanatkan Ketua Umum, kalau diambil semua program NU itu sebetulnya masuk ke lembaga dakwah, yang lain tidak kebagian. Maka kita hanya diberi peran pada dakwah bil maqal. Dakwah bil maqal, yang dakwah bil hal itu nanti yang urusan ekonomi biar ditangani oleh lembaga perekonomian, yang urusan kesehatan biar ditangani oleh lembaga kesehatan, yang urusan pertanian, urusan pendidikan, sehingga di sini yang menjadi tugas dan kewenangan daripada lembaga dakwah hanya pada persoalan-persoalan dakwah bil maqal. Tetapi walaupun itu yang kita ambil, tentu program-program yang harus kita laksanakan juga harus merupakan representasi dari keseluruhan tugas-tugas yang ada di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, melihat tantangan yang cukup besar di lembaga dakwah, di pengurus besar Nahdlatul Ulama, utamanya menjemput abad kedua ini, tentu kita juga harus terus menjadi bagian terdepan dari pelaksana program-program Jam'iyah di dalam melakukan advokasi terhadap kepentingan masyarakat secara umum, kemudian edukasi, kemudian penguatan wawasan keagamaan, baik melalui pendidikan, kemudian melalui halakoh atau melalui muhawarah yang bisa dilaksanakan, sekaligus juga memberikan edukasi kepada warga Nahdlatul Ulama agar supaya mampu untuk mendapatkan kemandiriannya baik di dalam jam'iyah ataupun kapasitasnya sebagai jamaah. Dengan demikian, apa yang bisa dilakukan oleh lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai organisasi, tentu pertama memang tetap harus fokus kepada hal-hal yang terkait dengan tupoksinya pada bidang dakwah. Tapi dakwah yang dimaksudkan di sini adalah dakwah yang mampu menyentuh terhadap seluruh segmentasi masyarakat Nahdlatul Ulama, yang walaupun couplingnya adalah dakwah bil maqal, tetapi nanti dari maqalnya, dari materi yang disampaikan itu akan melakukan perbaikan-perbaikan secara keseluruhan terhadap totalitas kehidupan warga Nahdlatul Ulama. Jadi memang metodenya yang diarahkan untuk lembaga dakwah ini adalah yang bil maqal, tetapi kan konten daripada materi yang disampaikan itu juga harus melakukan pemberdayaan dan sekaligus juga membuka ruang kesadaran warga Nahdliyah untuk terus maju
serta seimbang di dalam menjaga tradisi-tradisi yang telah diwariskan dengan terus melakukan improvisasi agar supaya tetap sejalan dengan ruh kemajuan zaman saat ini. Dari situlah kemudian program-program LDPBNU ini yang dilaksanakan memang menyentuh kepada beberapa aspek, walaupun tetap dibatasi pada makol, tetapi dengan beberapa inovasi-inovasi strategis itulah yang kita lakukan untuk kemudian melakukan penguatan-penguatan terhadap warga. Di antaranya yang terbaru ini yang kita laksanakan adalah pengiriman dai-dai ke luar negeri. Pengiriman dai ke luar negeri itu memang tugasnya melaksanakan dakwah bil maqal, tetapi ada beberapa hal yang kita titipkan. Karena di sana berbasis masjid, maka kita menggandeng LTM untuk kemudian ikut memberikan pembekalan sehingga dai yang kita kirim tidak hanya berceramah tetapi ikut membenahi manajemen masjidnya. Kita juga menggandeng sarbu musi agar supaya para dai yang kita kirim tidak hanya menyangkut pada persoalan dakwah masalah-masalah keagamaan, tetapi mereka juga memperkuat terhadap keberadaan buruh migran yang ada di sana. Memperkuat di samping mulai daripada advokasi kepentingan-kepentingan mereka, memperkuat terhadap peran-peran kejampiahan daripada buruh migran yang di sana, sekaligus juga bisa dikaitkan dengan pengembangan pada dimensi-dimensi yang lain yang juga ada kaitannya dengan program-program yang ada pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita juga menggandeng Lazisno agar supaya potensi-potensi zakat yang di sana itu bisa disalurkan tepat, karena kita sudah punya wadah sendiri yang nanti pada gilirannya akan dikeluarkan lagi oleh Lazisno untuk memperkuat program-program kita di sana. Jadi pada di sana itu di luar negeri ya? Iya, di luar negeri. Jadi di sana kan juga banyak potensi-potensi zakat yang bisa dihimpun. Sehingga ketika potensi zakat bisa dihimpun, kemudian bisa dikelola dengan baik oleh Lazisno, salah satunya nanti kita kembalikan lagi dengan mengirimkan para dai-dai untuk kemudian ikut melaksanakan tugas dakwah yang ada di sana. Jadi ini program-program sinergitas yang harus dilakukan. Alhamdulillah hari-hari ini sejak kami dilantik untuk menjadi pengurus LDPBNU tidak pernah ada satu hari pun kemudian yang lepas dari kegiatan-kegiatan untuk kemudian kita terus melakukan beberapa hal yang itu untuk melakukan penguatan-penguatan jamaah, utamanya penguatan juga dari sisi kejamiahan atau sekaligus juga kapasitas-kapasitas pribadi yang ada pada jamaah. Jadi sudah ada beberapa program yang dilaksanakan. Di antaranya kita di dalam memperluas akses dakwah agar supaya bisa menjangkau terhadap keseluruhan segmentasi warga Nahdlatul Ulama, tentu kita tidak bisa meninggalkan dakwah menggunakan media. Salah satunya yang sekarang juga masih menjadi kecenderungan masyarakat di samping berbagai macam platform media sosial adalah media televisi. Alhamdulillah LDPBNU sudah membangun kerjasama dengan SCM. SCM itu meliputi SCTV, Indosiar, Mentari, dan Ajwa TV. Untuk kegiatan Syiar Ramadan kita juga sudah dilibatkan di dalam program aksi Akademi Sahur Indosiar. Kemudian program jarak jauh, siaran jauh yang dilaksanakan oleh SCTV ataupun Indosiar yang di daerah-daerah itu sudah kita kerjasamakan untuk kemudian yang menjadi tutornya, kontributornya, narasumbernya adalah dari lembaga dakwah yang di tingkat PW ataupun di PC dari seluruh Indonesia. Ini yang sampai infonya tuh. Iya, itu sudah kita rumuskan dan nanti gongnya akan dimulai daripada program Syiar Ramadan ini. Kajian-kajian kedaerahan itu kalau dulu kan di SCTV juga ada acara mata air, dan saya sudah beberapa kali di SCTV, tetapi itu kan kedaerahan. Jadi nanti akan diturunkan ke daerah-daerah yang di daerah, termasuk yang di Ajwa, yang di Mentari. Kita juga sudah kerjasama dengan iNews, dengan MNC TV, sehingga yang Cahaya Hati Indosiar itu kan sekarang Sabtu Minggu ada dari kita, dari LDPBNU. Nah, yang secara konvensional kita lakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dari kementerian, kemudian BUMN, perusahaan-perusahaan, yang otomatis di situ juga ada masjid, ada Dewan Kemakmurannya, sehingga dari DKM yang ada di masjid itu kemudian narasumbernya adalah diambilkan dari teman-teman yang ada di LDPBNU, yang tentu haluan dakwahnya jelas Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah yang membawa misi dakwah Islam rahmatan lil alamin. Nah, kemarin ini yang terbaru kita juga menggandeng yang mulai dulu tidak dilirik.
kenapa kita harus menggandeng RE dengan kemarin kita juga mendatangkan Presiden RE ya secara nasional. Kenapa harus menggandeng Re Estate Indonesia? Karena ini adalah segmentasi dakwah yang sering luput dari pandangan kita, dan itu kadang-kadang menjadi problem di bawah. Begitu perumahan dibuka, otomatis di situ kan ada sarana prasarana ibadah. Nah, siapa yang mengambil kepengurusan di situ? Tentu kalau kita sudah dapat kerjasama dengan pengembang-pengembangnya, akan lebih mudah aksesnya untuk bisa masuk kepada seluruh lapisan-lapisan itu. Jadi ini program-program sentuhan dari lembaga dakwah yang akan kita laksanakan, yang terus akan kita kembangkan ke seluruh Indonesia. Mohon doanya, karena memang kita ini baru, tapi membutuhkan banyak hal, seperti yang kemarin sedikit saya guyoni, kan di situ ada Densus, ada BNPT, kemudian ada dari Basnas juga Pak Derajat. Kita ini sudah siap mengirimkan dai kemanapun, orangnya ada, materinya ada, yang mau dikirimkan ada, yang belum ada tiketnya. Dalam artian biar ini tidak menjadi tugas kami saja. Kami ini kan bukan lembaga keuangan, tetapi kami yang mencetak dan mendesain kurikulumnya. Tapi insya Allah kerjaan teman-teman ini luar biasa, dan kita tidak jalan di tempat, tetapi ada banyak hal yang sudah kita laksanakan, utamanya dalam penerbitan. Kemudian kita juga sudah meluncing majalah, website dan lain sebagainya, dan dengan menggandeng fakultas dakwah dari seluruh Indonesia, insya Allah nanti ini akan jadi, walaupun ini baru dimulai Jawa Timur, nanti tanggal 17 ini Jawa Tengah, kemudian DKI Banten, kemudian kita merambah ke luar Jawa. Kita ajak semuanya, dan di masing-masing ini kan ada beberapa tugas-tugas yang bisa nanti disinergikan dengan kita. Sementara payungnya kita juga sudah kerjasama dengan PBNU, kerjasama dengan Menteri Agama, sehingga turunannya kita melakukan kerjasama dengan dekan-dekan fakultas dakwah. Dan ini yang selama ini juga belum dilirik, dan ini merupakan pasar baru untuk kita juga melaksanakan tugas-tugas itu. Satu hal lagi. Sebenarnya ada 2 hal lagi. Satu hal lagi begini. Ini mohon maaf, jadi kan ada desakan terus kalau kita berada di bawah itu, dibutuhkan adanya segera training dakwah gitu. Betul. Training dai-dai ini. Jadi kalau festival dai-nya kan kemarin sudah training dai, dalam pengertian begini, training dai kita punya gagasan begitu banyak, dan satu hal yang fakta di lapangan, misalnya di NTB itu kita ini di NTB para ustadz ini pada dasarnya dia beraswaja, tapi tidak mau ber-NU gitu. Betul. Jadi aswajanya tidak sampai pakai an-nahdiyah. Nah ini kan kecenderungan politik praktis ini yang terjadi di tengah masyarakat itu kadang-kadang menggerus kadang-kadang menjadikan kita ini Nahdlatul Ulama dengan segala perilaku aktor politik yang ada di Nahdlatul Ulama lah, kata seperti itu. Ini kan kadang suka menggerus itu. Itu barangkali segera dibutuhkan. Jadi ada semacam itu. Kita sudah punya program yang kemarin juga sudah diputuskan di Rakernas, tetapi ini belum dimulai, adalah penguatan kapasitas dai-daiyah dengan melaksanakan daurah dakwah. Daurah dakwah kita buat 3 tingkatan, dari tingkatan dasar, kemudian ada tingkatan menengah dan tingkatan mahir. Jadi ada elementary, intermediate, dan ada advance. Nah, kita sudah bikin standar-standarnya. Untuk elementary itu standarnya apa? Kemudian paling tidak itu pelatihannya kan tidak selamanya sekarang dilakukan secara offline, tetapi bisa kita lakukan secara online, tetapi full 1 bulan dengan kita menyiapkan para narasumber dengan berbagai macam teknik pembelajaran jarak jauh, yang di situ nanti akan ada sertifikatnya. Ini sudah keluar pelatihan dengan standar dasar daripada lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Misalkan untuk tingkat dasar minimal seperti yang disampaikan kemarin itu, paling tidak standarnya dari Fathul Qorib dulu, kemudian mampu untuk membaca Al-Quran, kemudian membaca teks-teks Arab itu dengan baik, menguasai gramatikalnya, menerjemahkan, walaupun tidak pada tingkat kajian-kajian yang lebih mendalam. Nah, disitulah kemudian nanti kita juga punya kualifikasi tertentu. Yang intermediate itu standarnya pakai apa, kemudian yang advance itu standarnya pakai apa, sehingga ketika kita sudah punya bank data ini, maka kita akan melakukan pendistribusian sesuai dengan kebutuhan. Kalau masjidnya itu di tingkat desa, di tingkat kecamatan, yang diperlukan kualifikasi apa, tinggal kita dengan bank data itu komunikasi dengan LDPC setempat. Ini yang diperlukan dari kualifikasi A. Nah, tentu ketika memang yang harus disasar itu adalah masjid-masjid yang ada di kementerian, yang ada di BUMN, yang di pusat, ya kualifikasi apa yang harus kita kirimkan. Boleh diambil dari PW, tetapi yang memenuhi standar kualifikasi di situ. Misalkan kita gandeng kalau untuk di Jakarta ya paling dekat adalah PWNU DKI Jakarta, PWNU Bandung, PWNU Banten misalkan. Itu kita ambil dai-dai yang ada di sana untuk kemudian kita terjunkan di tingkat
pusat. Nah tentu harus disesuaikan kapasitasnya, jangan nanti over capacity yang dari sini diturunkan ke sini kan seperti itu. Nah itulah nanti akan segera dilaksanakan. Itu sekitar 1 bulanan ya, seperti kurang lebih 1 bulan proses daurahnya dari awal sampai akhir, walaupun pakai Zoom, tetapi kan ada teknik-teknik tertentu untuk menguji bahwasannya memang seluruh peserta itu betul-betul aktif dan terlibat di situ. Yang terakhir barangkali Al-Mukarram. Iya. Nah, kemarin Al-Mukarram itu kan ke Libanon ya? Iya betul. Libanon, Beirut ya. Iya betul. Para ulama. Itu dalam rangka apa itu dan apa hasilnya Al-Mukarram? Iya, kami mendapatkan undangan dari Jamiyatul Masyari Al-Khairiyah sebagai organisasi terbesar yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Libanon untuk ya boleh disebut dengan cross culture understanding lah, untuk saling melakukan pemahaman, kunjungan di situ ke beberapa lembaga pendidikan, kemudian ke universitas, ke pesantren-pesantrennya, untuk melihat secara dekat bagaimana penguatan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sekaligus penanaman paham ini dari dini. Dan kita lihat ada banyak kesamaan-kesamaan dengan apa yang kita lakukan di Indonesia. Kemudian apa yang dihasilkan, kita sudah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama antara lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan lembaga dakwah di Jamiyatul Masyari Al-Khairiyah, yang poinnya satu adalah pengiriman mahasiswa S1. Kita mendapatkan 10 sementara ini beasiswa dari Libanon nanti yang akan diberangkatkan ke sana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita sudah melakukan kerjasama untuk mengadakan daurah. Nah, daurah ini untuk dai-dai yang sudah ada bisa 1 bulan sampai 3 bulan. Dan dalam daurah itu dilakukan penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus mereka menyiapkan di samping tempat makan sekaligus juga materi dan kitab. Kalau di sana kan gudangnya, kalau kitab itu memang tempat penerbitan di sana. Tetapi tiket itu ditanggung oleh masing-masing peserta. Jadi mungkin kita bisa berangkatkan secara berkala 30 orang, 40 orang. Ya sebagaimana rintisan sekarang kita ngirim dai-dai keluar ini. Tapi kita masih perlu support dari banyak lembaga yang bagaimana mesin ini bisa terus berjalan. Tiketnya tadi? Iya, tiketnya yang belum ada. Ya luar biasa. Enggak, insya Allah nanti kalau masing-masing dari wilayah kita minta 2-3 orang ngirimkan, dan di sana juga berkontribusi hanya tiket untuk makan, hotel, dan program kegiatan sekaligus kitab sudah disiapkan di sana, kan lebih mudah. Tetapi ada pengalaman yang luar biasa, ada interaksinya dengan para ulama di Timur Tengah, kemudian dalam penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini segera akan kita programkan. Alhamdulillah untuk kerjasama pengiriman beasiswa kita sudah dapat dari Libanon dan dari Libya. Dari kunjungan kemarin. Doakan mudah-mudahan. Terima kasih Gus Abi. Siap.